Shalom Bapak Ibu, Shalom everyone. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Praise God. Kita sudah memasuki di hari ke-8. Hari ini tanggal 8 Januari tahun 2023. Begitu cepat waktu berlalu, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-8 di tahun yang baru. Luar biasa Tuhan kita ya. Dia yang sudah menyertai kita, menjaga dan melindungi kita sampai hari ini. Kita masih boleh datang di hadirat-Nya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan masuk untuk berdoa untuk kebaktian mission pada hari ini. Haleluya. Let's pray. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami sudah berada di hari ke-8 pada bulan Januari tahun 2023. Tahun yang baru saja kami lalui ya Bapa. Tangan Tuhan yang masih menyertai kami, tangan Tuhan yang masih menjaga dan melindungi kami sampai hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan yang sudah menyertai kami, memelihara kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami sampai hari ini, dari masa kecil sampai pada masa tua. Tuhan masih bersama dengan kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Kami serahkan Bapa kebaktian mission pada hari ini, di tahun yang baru ini ya Bapa. Biarlah Tuhan terus bertakhta di atasnya, dan Tuhan yang terus bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang terus bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa kebaktian mission dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kuduskan kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin, amin, amin. The goodness of God. Kita angkat pujian sama-sama. Haleluya. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. Oh, my days I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, my days are in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I
datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhan kita kembali ya. Sudah tidak lama lagi Tuhan akan kembali untuk membawa kita semua hidup bersama dengan Tuhan di kota Yerusalem baru. Amin, puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Di hidupku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia pimpinku selalu. Ku tak cemas, ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Ku tak cemas, ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Amin. Kita masih tetap memuji Tuhan. Ada satu sobatku
yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Nama Yesus yang menghibur kita. Amin. Haleluya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasa-Nya,
dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu
baik satu hari diam bersamamu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami hanya mau menyembah-Mu dan memuji-Mu Tuhan di hari-hari yang indah ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih atas semua penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan Bapa pemberitaan firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Penuhi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah setiap isi hati Tuhan boleh disampaikan lewat kebenaran firman-Mu. Bersabdalah bagi kami Bapa, berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan dan siap untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tuhan. Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Penuhi setiap ruangan ini dengan hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu. Shalom everyone. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini di tahun yang baru. Datang lagi di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Praise God. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita sudah memasuki di hari ke-8 di tahun yang baru. Tanggal 8 Januari tahun 2023. Luar biasa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan masih menyertai kita sampai hari ini. Betapa indahnya penyertaan Tuhan, betapa luar biasa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, biarlah saudara dan saya penuh dengan sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan di tahun yang baru ini. Tahun yang diberkati Tuhan, tahun yang luar biasa, tahun yang akan penuh dengan penerobosan-penerobosan di dalam setiap kehidupan umat manusia. Pada hari-hari ini, di hari-hari yang jahat, kita semua akan bersukacita, kita semua akan dipenuhi oleh Tuhan, yaitu Roh-Nya yang kudus dipenuhi di dalam setiap orang-orang percaya. Setiap umat-umat Tuhan akan dipenuhi dengan urapan Roh Kudus di tahun yang baru. Dan tahun penerobosan pada tahun ini yaitu tahun penyelamatan. Akan banyak jiwa diselamatkan pada tahun 2023 karena kedatangannya yang sudah semakin dekat. Walaupun kita tidak tahu hari, jam, waktu, tetapi hanya Tuhan yang tahu kapan Dia akan kembali. Tetapi kita harus berjaga-jaga, bersiap-siap, siap sedia di setiap waktu, karena itu yang sudah menjadi pesan Tuhan bagi kita semua. Kita harus tetap waspada, berjaga-jaga di dalam doa, berjaga-jaga di setiap kehidupan kita di setiap hari. Amin. Puji Tuhan ya, luar biasa tahun 2023 kita masih ada bersama dengan Tuhan. Itu yang paling luar biasa ya. Di saat kita semua hidup di dalam Tuhan, kita semua ada di dalam Tuhan, itu adalah keindahan di tahun yang baru ya, ciptaan baru ya di tahun yang baru. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kitab Roma pasalnya yang kedua. Kitab Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi kita mau belajar sama-sama dari Kitab Roma pasalnya yang kedua, ayat yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jadi Tuhan akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, karena semua adalah milik Tuhan ya. Kita semua adalah milik Tuhan, dan juga
kebenaran firman-Nya itu adalah milik Tuhan. Jadi kita semua akan diajar, kita akan belajar dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yaitu hari ke-8 di tahun yang baru. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bacakan sama-sama dari ayatnya yang pertama. Puji Tuhan. Roma 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Kita bacakan lagi di ayat yang pertama. Pertama, karena itu, hai manusia, Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau, siapapun juga engkau, di situ dikatakan, karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau. Jadi ini Rasul Paulus sedang mengajar kita, ya, hamba Allah yang luar biasa. Teruskan lagi. yang menghakimi orang lain, Yang menghakimi orang lain, di situ dikatakan, engkau sendiri tidak bebas dari salah. engkau sendiri tidak bebas dari salah. Jadi di situ dikatakan, ya, kita bacakan lagi di bagian akhir. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Engkau sendiri tidak bebas dari salah, ya. Jadi yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Jadi bagi kita yang menghakimi orang lain atau menghakimi sesama kita, maka kita pun tidak bebas dari kesalahan. Ya, di situ dikatakan di ayat yang pertama, hai manusia, ya. Bacakan lagi satu kali lagi. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. engkau sendiri tidak bebas dari salah. Jadi saudara, dalam menghakimi orang lain, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. engkau menghakimi dirimu sendiri. Jadi Karena engkau menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. coba ini di ayat yang keberapa? Ayat 1. Ayat 1. Coba di bagian akhir ayat pertama. Sebab dalam menghakimi orang lain, Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. melakukan hal-hal yang sama. Jadi saudara, bagi kita yang sering menghakimi orang lain atau yang sering menghakimi sesama kita, ya, kita sendiri tidak luput dari kesalahan, ya, karena kita sendiri melakukan hal-hal yang sama. Di situ dikatakan, ya, bahwa kita yang menghakimi sesama kita, kita pun melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi kenapa kita harus menghakimi orang lain? Mengapa kita harus menghakimi sesama kita? Tuhan katakan, Rasul Paulus tadi dikatakan di ayat yang pertama, kita semua melakukan hal-hal yang sama. Artinya kita semua melakukan segala kejahatan, dosa-dosa seperti orang yang kita hakimi itu. Jadi kita tidak perlu menghakimi orang lain karena kita sendiri akan dihakimi. Artinya kita sendiri melakukan hal-hal yang sama seperti orang yang kita hakimi. Jadi biarlah kita semua belajar hari ini, jangan kita sembarangan menghakimi orang lain, atau jangan kita cepat-cepat berkata-kata atau menghakimi orang lain sesama kita. Jangan kita terlalu cepat menghakimi sesama kita, karena kita pun tidak luput dari kesalahan. Kita pun melakukan hal-hal yang sama seperti orang yang kita hakimi. Kita mau teruskan lagi di ayat yang kedua. Ayat 2, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur. Tetapi kita tahu, coba bacanya pelan-pelan. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Atas mereka yang berbuat demikian. Coba kita bacakan lagi ayat yang kedua.
Tetapi kita tahu di situ dikatakan bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur, saudara. Jadi kita tahu di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur, ya. Terus atas mereka yang berbuat demikian. Jadi ada hukuman Allah di situ dikatakan di ayat yang kedua, bahwa setiap orang yang sering menghakimi atau suka menghakimi sesama kita atau menghakimi orang lain semau mereka atau seenak mereka, di situ di ayat yang kedua dikatakan bahwa ada hukuman dari Tuhan, ya. Kita semua yang menghakimi atau suka menghakimi orang lain sesama kita, kita pun semua akan menerima hukuman Allah, ya. Karena Tuhan katakan hukuman itu akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan hal-hal demikian. Jadi artinya kita semua harus berhenti untuk menghakimi sesama kita. Kita harus berhenti di tahun yang baru ini, ya. Kita harus ada perubahan-perubahan di dalam hidup kita di tahun yang baru. Kita bukan lagi sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi kita semua boleh diubahkan dan dibaharui oleh pembaharuan budi, Tuhan katakan, ya. Jadi kita semua boleh menjadi orang-orang ciptaan baru di tahun yang baru, ya. Coba teruskan lagi ayat 3. Ayat yang ketiga. Dan engkau hai manusia, engkau menghakimi mereka yang berbuat demikian. Engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Di situ dikatakan di ayat yang ketiga, kita membacakan lagi. Dan engkau hai manusia, ya. Rasul Paulus katakan, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Jadi sudah jelas, ya, saudara, di ayat yang ketiga dikatakan, ya, engkau sendiri melakukannya juga. Jadi kenapa kita mau repot-repot urusin orang lain? Kenapa kita mau repot-repot urusin urusan orang, atau dengan kata-kata sehari-hari ngurusin urusan orang? Untuk apa? Tidak ada untungnya bagi kita. Justru kita akan dihakimi kembali oleh Tuhan. Tuhan akan menghukum kita lewat apa yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita atau sesama kita. Kita menghakimi mereka, maka kita pun akan menerima penghakiman dari Tuhan, penghukuman dari Tuhan, ya. Karena Tuhan tidak menyukai kita melakukan hal-hal demikian untuk menghakimi orang lain, karena kita sendiri melakukan dosa, kita sendiri hidup di dalam dosa. Kita semua adalah orang-orang berdosa, tidak ada orang yang tidak berdosa. Oleh sebab itu Tuhan katakan, buat apa kita menghakimi orang lain sedangkan kita sendiri melakukan hal yang sama, yaitu melakukan dosa-dosa yang sama. Jadi kita semua mau belajar pada hari ini, biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang yang berbeda di tahun yang baru. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang sama, yang suka menghakimi orang lain, atau suka menghina orang lain, atau menggosipkan orang lain, ya. Kita tidak mau menjadi orang-orang seperti itu di tahun yang baru. Kita mau menjadi orang-orang yang dibaharui, diubahkan kehidupan kita agar kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan di tahun 2023. Kita mau teruskan lagi. Masih ayat 3, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Jadi di situ dikatakan, adakah kamu sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Jadi sudah jelas tadi di ayat yang ketiga, ya, tadi masih di ayat yang ketiga, bahwa kita tidak akan luput dari hukuman Allah di saat kita melakukan hal-hal demikian, ya, melakukan hal-hal yang jahat terhadap orang lain. Artinya kita tidak mau berkaca diri sendiri, kita tidak mau melihat
diri kita sendiri bahwa kita adalah orang-orang yang sama seperti mereka. Kita adalah orang-orang berdosa seperti mereka, orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat seperti mereka yang kita hakimi. Kita melakukan hal-hal yang najis, hal-hal yang keji, yang kotor seperti mereka yang kita hakimi. Jadi di situ kita tidak akan luput dari hukuman Allah. Jadi sudah jelas di ayat yang ketiga bahwa kita tidak akan luput dari hukuman Allah, karena sudah dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita tidak akan luput dari hukuman Allah di saat kita melakukan hal-hal yang jahat demikian. Kita teruskan lagi. Ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, Maukah engkau menganggap sepi kekayaannya, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Jadi artinya di situ dikatakan, maukah kita menganggap sepi ya setiap kebaikan Tuhan, kemurahannya, ya, kelapangan hatinya, belas kasihannya, ya. Apakah kita mau menganggap sepi semua itu? Teruskan. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi kita bacakan lagi. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya? Maukah engkau menganggap sepi kekayaannya, kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Jadi di situ dikatakan jangan kita menganggap sepi, ya. Terus, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Ya. Di situ dikatakan Tuhan itu memberikan kita kesempatan. Artinya kalau Tuhan masih memberikan kita belas kasihan lewat kemurahan hatinya, Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bertobat. Artinya Tuhan mau membawa kita kepada pertobatan. Artinya kita harus hidup di dalam pertobatan supaya kita tidak hidup menjadi orang-orang yang jahat terus menerus, ya, tahun demi tahun, ya, kita terus menjadi orang-orang yang demikian. Oleh sebab itu ada hukuman Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan kita hidup sembarangan lagi, ya, atau hidup semau kita, seenak kita untuk menghakimi orang lain atau menggosipkan orang lain sehingga kita sendiri akan menerima hukuman kembali dari Tuhan, ya. Kita akan mendapatkan pembalasan, penghakiman dari Tuhan. Jadi jangan kita menjadi orang-orang demikian, ya. Di tahun yang baru kita boleh menjadi orang-orang yang diperbaharui karakter kita, orang-orang yang diubahkan dan dibaharui oleh pembaharuan budi kita, ya. Jadi teruskan lagi. Teruskan ayat 5. Ayat yang kelima. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Oke, bacakan lagi ayat yang kelima. Pelan-pelan aja bacanya. Tetapi oleh kekerasan hatimu, di situ dikatakan di ayat yang kelima, yang tidak mau bertobat. Jadi karena kekerasan hati kita, orang-orang yang masih hidup di dalam keduniawian, yang di dalam kedagingan, kekerasan hati kita itu yang tidak mau bertobat. Di situ dikatakan terus, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Artinya kita menimbun murka Allah atas diri kita sendiri. Terus, pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang yang adil akan dinyatakan. Jadi sudah jelas, ya, saudara, di ayat yang kelima, ya, itu semua akan dinyatakan, ya. Tuhan akan
memberikan pembalasan kepada kita orang-orang yang masih tidak mau bertobat atau masih keras hati, kepala batu atau kepala, kalau orang Manado bilang kepala angin ya, tidak mau bertobat, masih suka menikmati dosa, masih suka kompromi dengan dosa, masih suka hidup di dalam kejahatan ya, kelaliman, kejahatan ya, segala kenajisan, kekotoran, kita masih mau hidup seperti itu, maka kita semua akan menerima murka Allah. Di situ dikatakan di ayat yang kelima ya, pada hari yang akan dinyatakan oleh Tuhan bahwa murkanya akan menimpa kita bagi orang-orang yang masih kepala batu, yang tidak mau bertobat. Ini tahun yang baru, biarlah kita boleh bertobat di dalam tahun yang baru ini, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Jadi kita semua boleh hidup di dalam pertobatan pada tahun 2023, tahun yang baru. Ini baru hari yang ke-8 saudara ya. Di tahun yang baru biarlah kita semua boleh hidup di dalam pertobatan ya, supaya kita tidak mendapatkan murka Allah. Artinya murka Allah tidak menimpa kita. Teruskan lagi ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ia akan membalas semua orang menurut perbuatannya. Di ayat yang ke-6 dikatakannya, jadi ia akan membalas semua orang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan akan membalas setiap kejahatan kita menurut perbuatan kita. Artinya ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain, untuk menghakimi sesama kita, ukuran yang kita pakai untuk menjadi hakim terhadap orang-orang lain, maka hukuman itu pun akan menimpa kita. Jadi Tuhan akan kembalikan setiap hukuman itu menurut perbuatan kita. Jadi Tuhan akan menghukum kita menurut perbuatan kita. Jadi dia akan dibalaskan. Artinya Tuhan adalah Tuhan yang berhak untuk membalas setiap perbuatan kita yang jahat ya. Jadi semua ada di dalam perhitungan Tuhan. Tuhan katakan kita harus bertobat. Di saat kita tidak mau bertobat dan masih mengeraskan hati, maka kita tidak akan bisa, Tuhan tidak akan mendengarkan apa yang kita minta karena kita tidak mau bertobat. Kita harus hidup di dalam pertobatan, maka kita akan menerima kebaikan Tuhan. Kita akan menerima setiap janji-janji Tuhan di dalam hidup kita, dan murka Allah tidak akan menimpa kita di saat kita hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Di saat kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan, maka kita semua akan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, dan murka Allah tidak akan menimpa kita ya. Jadi Tuhan tidak akan menghakimi kita di saat kita mau bertobat dari segala kejahatan kita, dari dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Tuhan, maka kita akan diselamatkan dari segala penghakiman dan penghukuman Tuhan, yaitu murka Allah yang akan dinyatakan pada satu hari nanti ya. Jadi biarlah hari ini saudara kita semua boleh belajar, karena di ayat yang ke-6 tadi dikatakan Tuhan akan membalaskan ya setiap semua orang menurut perbuatannya. Artinya Tuhan sudah memperhitungkan betapa besar atau berapa banyak kejahatan kita menghakimi orang lain, menghakimi sesama kita, maka Tuhan akan membalaskan itu kembali kepada kita sesuai apa yang kita lakukan kepada orang lain terhadap sesama kita. Kejahatan apapun yang kita lakukan terhadap sesama kita, maka Tuhan akan membalaskan kembali kepada kita sesuai perbuatan kita, menurut perbuatan kita ya. Jadi hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan bahwa
Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berbeda di tahun yang baru ini. Di tahun 2023 kita harus menjadi orang-orang yang diperbaharui, orang-orang yang diubahkan. Ya, karakter kita dibaharui, karakter kita diubahkan. Kita tidak menjadi orang-orang yang sama lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita menjadi orang-orang yang berbeda, orang-orang yang tampil beda di tahun yang baru. Di tahun 2023 kita boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang siap menjadi mempelai Kristus, karena sebentar lagi Tuhan akan kembali, bahwa kita membawa kita bersama dengan Tuhan untuk hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya di rumah Bapa yang kekal. Jadi biarlah saudara dan saya boleh belajar hari ini bahwa ada pesan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya pada hari ini. Kita harus berubah di tahun yang baru ini. Kita harus menjadi orang-orang yang berbeda. Jangan lagi kita kembali menjadi orang-orang yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, agar kita tidak menerima hukuman Allah, agar Tuhan tidak menghakimi kita dan Tuhan tidak menurunkan murka-Nya terhadap kita di saat kita masih mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan lewat kemurahan hati-Nya, lewat belas kasihan-Nya. Artinya adalah waktu dan kesempatan yang Tuhan mau kita pakai untuk bertobat, untuk hidup di dalam pertobatan, agar kita semua boleh bebas dari hukuman Allah. Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Senang sekali saya pun diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Karena setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan itu tidak akan kembali sia-sia. Karena Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Biarlah hari ini kita boleh penuh sukacita. Di tahun yang baru ini kita boleh bersukacita, ya, to rejoice, ya, the goodness of God. Jadi kita harus bersukacita, ya, dan penuh dengan damai sejahtera Tuhan di dalam hidup kita, agar kita semua boleh menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang dikehendaki Tuhan, orang-orang yang menjadi terang dan garam bagi dunia, karena kita harus membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Artinya membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan sebelum kedatangan-Nya. Ya, jadi kita harus menjadi berkat. Kehidupan kita harus menjadi berkat bagi dunia. Artinya kita semua harus memiliki kehidupan yang menjadi contoh, kehidupan yang menjadi teladan bagi orang lain. Jangan kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kejahatan terus menerus dan hidup di dalam kenajisan terus menerus, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam pertobatan dan hidup di dalam kekudusan, agar kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara dan saya boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan kita semua boleh terus menerus diperbaharui, ubahkan dan dibaharui. Karakter kita diubahkan, dibaharui. Kita tidak menjadi orang-orang yang menjengkelkan Tuhan, menjadi orang-orang yang menyebalkan hati Tuhan, karena Tuhan sudah begitu panjang sabar. Dia begitu panjang sabar menanti-nantikan kita untuk kembali kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan begitu panjang sabar, saudara. Kita harus menghormati dan menghargai kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh
menjadi berkat bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Sama-sama kita mau doakan. Begitu banyak pokok doa yang harus didoakan, tetapi kita tidak perlu sebutkan satu persatu, tetapi biarlah kita bawa setiap pokok doa kita di bawah kaki Tuhan, karena Tuhan Maha tahu, Dia sangat mengetahui apa yang diperlukan di dalam setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, kembali lagi Bapa kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini Bapa, di tahun yang baru, pada hari ini, di hari yang ke-8 di bulan Januari tahun 2023 Bapa. Kami sangat mengucap syukur kami boleh masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh datang di hadirat-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu Bapa di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Biarlah Tuhan boleh meteraikan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini Bapa. Karena Tuhan yang sudah bersabda, Tuhan yang sudah berfirman lewat kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan yang terus membimbing kami, memimpin setiap langkah kami, dan Tuhan yang tolong kami terus untuk boleh menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang dikehendaki Tuhan di tahun yang baru ini Bapa, tahun yang diberkati Tuhan, tahun yang akan penuh dengan penerobosan jiwa-jiwa yang akan dimenangkan untuk Tuhan sebelum kedatangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman-Mu Bapa, dan kami serahkan terus Bapa setiap pokok doa kami Bapa. Biarlah Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kami. Kami juga mau terus serahkan ya Bapa untuk para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan yang terus membawa mereka untuk bertobat Bapa dari pelanggaran-pelanggaran mereka, agar mereka boleh menerima keselamatan. Dan Tuhan terus memberkati Bapa setiap bangsa dan negara-Mu ya Bapa, agar kami semua boleh merasakan Bapa kehadiran Tuhan, kami semua boleh merasakan belas kasihan Tuhan di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami Bapa, berkat-berkat yang melimpah lewat kehidupan kami, kesehatan kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Praise God. Kita sudah sampai pada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian. Haleluya. Then sings my soul. Praise God. Haleluya. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how
terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua. Haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.